Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan pengantar praktikum yaitu berkaitan dengan penilaian status gizi, konsistensi makanan, dan penjelasan tentang food model. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Hai semuanya, di sini saya akan menunjukkan beberapa makanan yang menjadi sumber energi untuk kita, yaitu ada makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta ada mikronutrien yaitu vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Nah, sini saya tunjukkan beberapa makanan yang menjadi pemenuh kebutuhan kita. Nah, food model yang pertama yang kita lihat adalah karbohidrat. Karbohidrat itu ada dua, ada yang kompleks dan ada yang simpleks. Nah, di sini kita lihat ada bubur dan ada nasi yang merupakan sumber karbohidrat yang sederhana. Nah, di sini juga ada kentang dan ada singkong. Pada food model itu bisa kita lihat dalam nasi biasa 200 gram itu terdapat kalsium 178 dan protein 2,1 gram. Bisa kita lihat contohnya yang lain. Di bubur 100 gram itu ada karbo 60 gram, glukosa 30 gram, dan ada protein 30 gram. Nah, makronutrien selanjutnya adalah protein. Protein juga dibagi jadi dua, ada yang hewani, ada yang nabati. Nah, kita lihat nih yang hewani ada apa aja. Misalnya ada ikan kembung, telur, daging sapi, ayam, sosis, dan hati ayam. Nah, bisa kita lihat di food model nih. Untuk ikan kembung 100 gram itu ada kita dapatkan protein 60 gram, kemudian kalsium 20 gram dan lemak 20 gram. Kemudian untuk telur ayam itu bisa kita dapatkan protein 60 gram, lemak 20 gram, dan kalsium 20 gram. Ini untuk yang protein hewani. Nah, kita juga punya protein nabati, misalnya ada tahu dan oncom. Bisa kita lihat nih, oncom 100 gram itu mengandung karbo 60 gram, lemak 40 gram. Dan tahu 100 gram itu bisa mengandung protein 35 gram, lemak 25 gram, dan kalori 40 gram. Nah, di sini bisa kita lihat nih ada berbagai jenis vitamin yang bisa kita dapatkan. Misalnya vitamin C dari jeruk yang bisa kita dapatkan, dari jambu, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat nih, misalnya nanas 100 gram itu bisa didapatkan vitamin C 50 gram, asam sulfilatnya 50 gram. Itu. Kemudian yang lain juga seperti itu. Wortel bisa kita dapatkan vitamin A 80 gram, protein 20 gram. Nah, itulah tadi makanan-makanan sebagai sumber energi dari kita. Ada yang makronutrien dan ada yang mikronutrien. Nah, selanjutnya kita akan melihat konsistensi makanan. Ada beberapa jenis konsistensi makanan yang bisa kita lihat. Ada makanan biasa. Nah, di sini ada makanan lunak seperti bubur. Ini ada makanan saring seperti jus dan lain sebagainya. Ada makanan cair. Ada dua. Ada yang makanan yang cair penuh seperti susu atau makanan cair jernih. Misalnya seperti teh atau air putih. Nah, itulah tadi beberapa jenis konsistensi makanan, syarat, indikasi, maupun contohnya. Halo semuanya, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa pengukuran untuk menilai status gizi dari seseorang, khususnya adalah orang dewasa. Nah, yang pertama kita akan lakukan ini adalah IMT, indeks massa tubuh. Bagaimana sih cara kita menilai indeks massa tubuh seseorang untuk menilai status gizinya? Nah, yang pertama saya akan kenalin dulu nih alatnya. Yang pertama ini disebut Microtoys. Ini adalah untuk mengukur tinggi badan dari seseorang. Dan yang kedua adalah Platform Balance Scale, atau yang kita biasa kenal dengan timbangan. Kenapa? Karena untuk mengukur IMT dari seseorang itu kita butuh berat badan dan tinggi badan. Karena kita akan mensubstitusikan hasil yang kita dapat ke rumus IMT. Rumus IMT sendiri adalah berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan atau kilogram per meter kuadrat. Nah, untuk mengukur IMT seseorang kita perlu mengetahui berat badannya. Di sini saya akan mencontohkan
mencontohkannya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengukur berat badan. Untuk mengukur berat badan seseorang, kita perlu melepaskan semua barang-barang yang kemungkinan bisa mempengaruhi dari berat badannya, seperti sepatu, jam tangan, atau hal-hal lain yang mempengaruhinya. Nah, langsung saja kita ukur berat badannya, bisa naik Kak. Nah, kakaknya naik, kemudian pandangannya lurus ke depan. Kita yang akan melihat berapa nilainya. Nah, nilainya adalah 52 kg. Nah, selanjutnya adalah mengukur tinggi badan. Hal yang sama, semua hal yang mempengaruhi atau benda yang dipakai mempengaruhi tinggi badan juga akan kita lepaskan. Caranya simple, bisa mundur. Nah, kedua kakinya harus rapat, kemudian pandangannya harus lurus ke depan. Kita tarik microvoice-nya sampai ke ujung kepalanya. Nah, tinggi badan dari kakaknya adalah 155 cm. Selanjutnya, apabila kita sudah mendapatkan nilai berat badan dan tinggi badan, kita bisa memasukkannya ke rumus untuk mengetahui IMT dari seseorang. Nah, berat badan yang kita dapatkan tadi adalah 52 kg, tinggi badan yang kita dapatkan adalah 155 cm. Namun untuk memasukkan ke rumus IMT, nilainya cm akan diubah ke meter, yaitu jadi 1,52. Ini dikuadratkan, dapatnya 2,31. Jadi 52 dibagi 2,31 dapatnya 22,5. Nah, nanti kita bisa lihat tabelnya untuk mengetahui hasilnya. Nah, untuk 22,5 itu masuk ke dalam rentan normal. Nah, baik Kak, setelah saya mendapatkan berat badan, tinggi badan, kemudian menghitung IMT-nya, didapatkan bahwa status gizi dari kakak ini masih tergolong normal. Dipertahankan makannya dan jangan dikurangi dan jangan dilebihkan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, pengukuran gizi selanjutnya, penentuan status gizi selanjutnya bisa digunakan dengan mengukur LA, yaitu lingkar lengan atas. Nah, pengukuran lingkar lengan atas ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita pilih dulu nih lengan mana yang tidak aktif. Apabila seorang menggunakan kebiasaan sehari-harinya menggunakan lengan kanan, maka kita ukur lingkar lengan atasnya di lengan yang kiri. Terus lengan yang itu tidak tegang dan tidak bergantung bebas. Dan pastikan bahwa alat yang kita gunakan itu dalam keadaan baik. Nah, ditanya apakah lengan yang biasa dipakai lengan kanan atau lengan kiri? Lengan kanan, berarti kita ukur di bagian lengan kiri. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur untuk menentukan titik di mana tempat kita mengukur LLA-nya. Caranya adalah yang pertama kita tentukan akromion terlebih dahulu. Nah, di sini, kemudian bisa ditekuk. Nah, kan kita kan sampai ke olekranonnya, ini yang kita ukur. Nah, nilainya 38, berarti kita 40, berarti kita bagi 2 sekitar 20. Jadi di sini kita tentukan titiknya. Di sini adalah titik yang kita gunakan untuk mengukur LLA-nya. Kita pasangkan alat LLA-nya untuk mengukur lingkar lengannya. Berarti dia jangan terlalu kencang juga, dia 28,5. Untuk interpretasinya, LLA itu dibilang underweight jika pengukurannya didapatkan kurang dari 23,5, sedangkan obes atau overweight itu lebih dari 32. Nah, tadi didapatkan bahwa 28,5. Untuk interpretasinya, seseorang yang kita ukur tadi adalah normal. Nah, penilaian status gizi selanjutnya itu bisa menggunakan TLK atau tebal lipatan kulit. Ada 4 lokasi yang akan kita gunakan dalam mengukur tebal lipatan kulit. Yang pertama di subscapula, di suprailiaca, bicep, dan triceps. Nah, yang pertama adalah lokasi subscapula. Subscapula itu kita lihat dengan sudut 45 derajat dari scapulanya. Nah, sepanjang garis cleavage ini kita lihat. Nah, kan seseorang yang kita ukur ini tidak terlalu kelihatan. Nah, tapi bisa kita raba. Ini adalah scapulanya dan di sini adalah garis cleavage-nya. Nah, dari jarak dari garis ini kita ukur sekitar 6 sampai 8 cm. Kita tarik kulit dan subkutannya. Nah, kita ukur deh. Nah, di sini terlihat 20. Untuk lokasi suprailiaca, kita tentukan di iliakanya dulu. Kemudian apabila kita dapat tulangnya dengan jarak 6 sampai 8, kemudian kita lipat secara horizontal. Nah,
Kemudian kita lipat sepanjang 6 sampai 8. Kemudian kita lakukan pengukur 10. Selanjutnya adalah untuk mengukur tebal lipatan kulit di bagian tricep dan bicep. Sebetulnya kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu seperti yang sebelumnya. Namun karena kita sudah melakukan pengukuran yang sama, kita tentukan akromion, oleh kranon, kemudian kita tentukan titik. Nah, hal yang sama kita lakukan pada tebal lipatan kulit. Kita anggap kita sudah mengerjakannya. Mengukur menggunakan meteran tadi, tangan dalam keadaan 90 derajat. Di sini kita ambil yang bicep dan tricep. Yang pertama akan kita lakukan adalah yang di tricep. Nah, pertama kita tarik dulu kulit dan siputannya sepanjang 6 sampai 8. Kemudian kita jepit. Nah, kita lihat 12. Ini adalah bicep, hal yang sama dengan letaknya itu sejajar dengan titik yang kita tentukan sebelumnya. Sejajar, kemudian kita 6 sampai 8. 10. Nah, untuk interpretasi TLK itu berbeda antara perempuan dan laki-laki. Untuk laki-laki sendiri itu kurang dari 12 baru dikatakan undernutrition, lebih dari 20 overnutrition. Sedangkan perempuan itu kurang dari 16,5 baru dikatakan undernutrition, dan lebih dari 25 baru dikatakan overnutrition. Nah, tadi kita sudah memeriksa seseorang yang dimana rata-rata yang kita dapatkan adalah 13. Nah, maka interpretasinya adalah 6. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran komposisi dari tubuh kita, di mana alat yang biasa kita gunakan ada yang dinamakan dengan BIA atau Bioimpedance Analysis, atau biasa juga kita sebut dengan Karada Scan. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran komposisi tubuh menggunakan Karada Scan, kita harus terlebih dahulu tahu mengenai Karada Scan itu sendiri, meliputi komponen dan bagian-bagian dari Karada Scan. Berikut penjelasan mengenai komponen dari Karada Scan. Nah, di sini sudah ada yang akan kita lakukan pengukuran komposisi tubuhnya. Kita nyalakan tampak indikator tahun dan tanggal, kita tunggu sampai ada indikator berat badan. Selanjutnya kita tekan tombol gaze untuk mengatur umur dari pasien. Kita tekan tombol sebaliknya, name, kita tekan sampai umur yang ditentukan. Dari data pasien umurnya itu 21 tahun. Selanjutnya kita tekan display set untuk memasukkan data yang lainnya. Nah, di sini akan tampak dua jenis tanda. Yang arah ke bawah itu tanda arah panah ke bawah, berarti dia laki-laki. Kemudian arah panah ke atas itu dia perempuan. Karena pasien kita perempuan, maka kita arahkan sampai tanda arah ke atas. Oke, tampak tanda arah ke atas panahnya. Kemudian kita display set kembali. Kemudian tingginya kita masukkan. Di sini tinggi pasien adalah 157. Oke, kita display set kembali setelah benar tingginya. Kemudian kita cross check kembali umur, tinggi, dan jenis kelamin. Baik Kak, silahkan. Yang perlu kita ingat bahwa pasien diminta untuk melepaskan jam tangan, kemudian pasien diminta juga untuk melepaskan kaos kaki agar kaki dapat rapat di indikator dari Karada Scan ini. Silahkan Kak. Selanjutnya kita tarik. Kemudian kita minta pasien untuk kita pastikan bahwa bahu dari pasien ini 90 derajat. Kemudian kita tunggu sampai indikator dari berat badan ini muncul. Ini telah tampak berat badan dari pasien dan pembagian dari subcutaneous fat atau lemak dari subkutan dan berat dari otot dari pasien. Nah, di sini setelah dilakukan pengukuran ini bisa kita minta pasien untuk melepaskan alatnya. Ini kita lihat indikator-indikator yang telah terbaca dalam Karada Scan. Yang pertama ada lemak tubuh, di mana lemak tubuh dari pasien di sini ada 22,4%. Kemudian kita area cek untuk mengecek pembagian dari lemak-lemak tubuh dari pasien, di mana di seputannya itu ada 18,9% lemaknya. Kemudian untuk di bagian dada dan abdomen, toraks dan abdomen sekitar 14,7%. Kemudian untuk lengan 34%. Kemudian untuk di bagian
ekstremitas bawah, ekstremitas inferior ada 30,1%, dan berat untuk tulang keseluruhan itu sekitar 28,4%, dan untuk bagian dada dan abdomen itu 24,1%, serta lengan atas kanan dan kiri itu 33,7%, dan tungkai bawah atau ekstremitas inferiornya itu 39,7% berat dari tulangnya. Kemudian kita tekan lagi display set untuk mengetahui berat dari pasien, yaitu 45,4 kg. Kemudian tadi penyebaran lemaknya. Kemudian untuk lemak visceralnya ada 1,5. Dan ini resting metabolism yang dibutuhkan oleh pasien yaitu 1071 kilokalori. Dan BMI yang didapatkan dari pasien yaitu 18,4. Di sini BMI-nya sedikit lagi untuk mencapai batas normal. Jadi nanti kita berikan edukasi kepada pasiennya. Dan untuk umur dari badan pasien itu meskipun umur dari yang asli dari pasien itu 21 tahun, namun umur tubuh dari pasien itu ada di 18 tahun. Nah, setelah kita lakukan pengukuran, kita kembalikan alat ke posisi semula. Kemudian kita matikan. Nah, itulah tadi proses pengukuran menggunakan Karada Scan, di mana dengan Karada Scan ini kita dapat mengetahui komposisi dari tubuh kita, dan Karada Scan ini juga dapat mengetahui status gizi dari pasien, apakah dia underweight, normal, ataupun overweight, ataupun obesitas. Nah, itulah tadi video pengantar praktikumnya. Saya harap video tadi bisa membantu teman-teman semua dalam menjalankan praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.